Saya Suparwan Sulaiman, 59 tahun. Ayo menanam secara organik agar bumi tetap sehat dan juga keluarga sehat. Ada yang tahu smoothie bowl? Itu tuh makanan untuk vegan yang lagi ramai di Instagram. Kita pun bisa membuat smoothies bowl sendiri loh. Yummy! Bagaimana ya caranya mengetahui seberapa sehat sayuran yang akan kita konsumsi? Salah satu caranya adalah mengonsumsi sayuran organik. Tapi kalau mau lebih yakin lagi, ya dengan cara menanamnya sendiri. Eits, jangan mikir ribet dulu ya. Menanam sayur tak perlu memiliki lahan yang luas. Cukup memanfaatkan halaman rumah. Bahkan atap rumah pun bisa juga dijadikan lahan untuk bercocok tanam. Seperti yang dilakukan Suparwan Sulaiman, ia menanam beragam jenis sayuran di halaman rumahnya. Tak hanya itu, ia pun sangat serius mengajak masyarakat untuk mengikuti jejaknya. Salah satu caranya yaitu dengan mendirikan farm organik. Farm organik merupakan eco-sociopreneurship yang memberikan solusi untuk masyarakat sehat dan juga lingkungan sehat. Awalnya, farm organik didirikan oleh Pak Suparwan hanya untuk mencari kenyamanan hidup dan meninggalkan rutinitas kerja yang cukup menyita waktu. Keinginan memiliki waktu berkumpul bersama keluarga lebih banyak juga menjadi salah satu pendorong dirinya keluar dari perusahaan teknologi informasi ternama di Indonesia dan fokus bertanam. Apalagi sang istri pun sama-sama gemar bercocok tanam. Keduanya pun menjadi partner yang klop dalam mengurusi farm organik. Bahkan Pak Suparwan menyebut mereka sebagai green couple. Bisa aja ya. Bagi Pak Suparwan, sayuran organik bukan hanya sekedar urusan pangan, namun keseluruhan gaya hidup. Sayuran organik hanya salah satu pencetus gaya hidup sehat itu. Gaya hidup organik itu sebetulnya bukan sekedar makan makanan organik, bukan. Bagi kami yang namanya gaya hidup organik itu adalah perilaku sehat. Kini usaha ini kian berkembang, hingga banyak yang memilih untuk bergabung di farm organik. Mereka yang bergabung tentunya ingin mendapatkan pengetahuan mengenai pertanian dan pangan organik dari pria lulusan Fakultas Elektro ITB ini. Saya sangat tertarik untuk ikut pelatihan ini supaya setidaknya saya mendapatkan teorinya juga, tata cara yang benar, dan juga kedepannya saya pengen punya rumah tuh didesain dari awal untuk mempunyai pertanian organiknya itu sendiri. Tak hanya mahasiswa, bahkan petani sayuran pun kini banyak yang beralih menjadi petani sayuran organik loh. Seperti Kang Erik ini nih. Pertama sih menguntungkan ya, pertanian organik itu lebih murah gitu biayanya. Sama itu kita juga bisa menyehatkan masyarakat. Ada juga masyarakat yang mengikuti jejak Pak Suparwan untuk menanam sendiri sayuran organik di halaman rumahnya. Seperti yang dilakukan Ibu Sherry. Ibu Sherry sudah membuktikan bahwa menanam sayuran organik mudah dan bisa dilakukan siapapun juga. Lalu saya pengen ada rasa grounding, pengen deket sama tanaman. Saya penasaran apa sih tanaman ciptaan Tuhan, kok dia sangat powerful banget, punya frekuensi, bisa menyembuhkan gitu kan. Terdiri dari
Nah, untuk mengetahui seperti apa cara membuat halaman organik di rumah, Mei mau belajar nih bareng Pak Suparwan. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan yang ada agar kita tetap bisa bercocok tanam atau mungkin menanam sayuran yang sehat? Pertama, yang namanya menanam itu sekarang di perkotaan tidak lagi perlu di tanah. Itu kita bisa manfaatkan. Ya, seperti yang ada di sini, di dinding-dinding, di pot, di polybag, dan sebagainya, itu bisa manfaatkan. Itu juga yang digantung. Nah, tapi selain itu juga ada lagi cara menanam tidak harus di lahan atau di luar, yaitu di dalam rumah. Konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan seperti ini disebut urban farming. Perbedaan urban farming dengan pertanian konvensional hanya terletak pada pelaku dan media tanamnya. Saat ini urban farming telah menjadi gaya hidup. Karena semakin tinggi kesadaran masyarakat urban untuk menjalani gaya hidup sehat. Dengan melakukan urban farming, tak hanya tubuh yang menjadi sehat loh. Manfaat lainnya, kita juga dapat mengurangi dampak pemanasan global. Lebih jauh lagi, bisa mengurangi impor sayuran tentunya. Ada beberapa fase pertumbuhan pada tanaman. Nah, pada saat masih kecil, justru kandungan nutrisinya lebih lengkap ya ketimbang saat mereka tumbuh dewasa. Hal ini karena semakin dewasa tanaman, beberapa kandungan nutrisinya akan berkurang. Hanya bersisa kandungan yang memang dominan terdapat pada tanaman tersebut. Nah, fase pertumbuhan tanaman dimulai dari biji mulai pecah atau lebih dikenal dengan istilah germinated sprouts. Pada fase biji baru akan pecah ini justru sangat lengkap kandungan nutrisinya. Lalu tumbuh beberapa helai daun kecil menjadi microgreens. Lalu menjadi baby leaves dan kemudian menjadi mature leaves atau daun dewasa. Fase biji mulai pecah hingga daun baby ternyata juga sudah dapat dikonsumsi loh. Inilah yang dikatakan tanaman bisa dipanen lebih cepat. Karena kita tak membutuhkan waktu lama menunggu daun tumbuh dewasa. Seperti kalau kita membeli sayur yang ditanam petani. Oh iya, untuk menanam dengan sistem urban farming ini, alat dan bahannya pun cukup sederhana kok. Kita bisa memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah untuk dijadikan wadah tanam. Apapun jenis wajahnya bisa tuh, asal bagian bawahnya berlubang ya. Mudah bukan? Untuk menanamnya pun cukup mudah. Wadah yang sudah kita sediakan cukup diisi dengan media tanam. Nah, kali ini media tanam yang digunakan berupa campuran sekam bakar, kokopet atau sabut kelapa halus, dan yang unik ada campuran kotoran cacingnya tuh. Kotoran cacing digunakan karena mengandung bermacam unsur hara organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu juga, kotoran cacing mengandung nitrogen yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Tak hanya bermanfaat untuk tanaman, akibat penggunaan kotoran cacing ini ternyata juga dapat menyehatkan tanah loh. Bahkan untuk memperoleh kotoran cacing, Pak Suparwan dan anggotanya pun memelihara cacing tanah sendiri. Pemeliharaan cacing ini pun cukup mudah, hanya dengan memberi makan sayuran busuk ataupun kotoran sapi yang diaduk di dalam tanah. Mudah bukan ya? Nah, halaman yang ditanami tanaman sayur organik biasa disebut juga dengan nama halaman organik. Di halaman organik ini beragam jenis sayuran bisa ditanam. Mulai dari selada, pakcoy hingga kale. Semua sayur ini tak kalah indah dengan tanaman hias atau bunga-bungaan. Agar sayuran organik ini kandungan nutrisinya tidak hilang, mengolahnya pun harus tepat ya. Jangan sampai sia-sia. Salah satunya seperti yang dibuat oleh istri Pak Suparwan, Bu Donor biasa mengolah sayuran yang ia panen di halaman rumahnya menjadi salad yang enak. Agar lebih sehat lagi, Bu Donor biasa mencuci sayuran dengan air yang sudah tercampur dengan sinar ultraviolet dan ozon. Tujuannya agar bakteri yang menempel pada sayuran pun mati. Campuran saladnya pun cukup sederhana, hanya berupa daun selada, tomat cherry, dan lumuri dressing berupa campuran jeruk lemon, minyak zaitun, dan madu.
Minimal 1 bulan sekali di akhir pekan, Pak Suparwan membuka kelas bagi siapapun yang ingin mengenal seluk-beluk penanaman sayuran organik, mulai dari teori hingga praktek. Tak tanggung-tanggung, biasanya peserta pelatihan pun dibawa langsung ke kebun sayur organik. Apa kabar? Baik, saya dapat Sayuran yang Pak Suparwan tanam rupanya juga diminati banyak orang. Ia pun menjualnya melalui media online. Sebagian lagi ia jual melalui jalur pasar swalayan. Tak jarang pula konsumen yang sudah mengenal lewat media online akhirnya datang langsung ke workshop farm organik yang terletak di Jalan Cilandak nomor 5 Sarijadi, Bandung. Ibu Evelyn ini contohnya. Ia datang jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk membeli langsung beragam tanaman sayuran yang ada di sini. karena saya lihat barangnya itu bagus, tanamannya sehat-sehat dan seger-seger. Jadi saya suka sekali dengan tanaman di sini, walaupun jauh dari Jakarta, saya spesial datang ke sini. Untuk memenuhi permintaan sayur organik di pasaran, Pak Suparwan dan kelompoknya tak hanya menanamnya di halaman rumah. Ia juga menanam di beberapa kebun miliknya, salah satunya yang berada di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Di kebun sayur organik milik Pak Suparwan ini, panen dilakukan hanya jika ada pesanan konsumen. Hal ini dilakukan agar kesegaran sayuran pun terjaga hingga ke tangan konsumen. Nah, sayuran yang telah dipanen ini kemudian dikirim ke workshop farm organik untuk selanjutnya disortir lalu dikemas. Harga sayuran organik ini per paknya dibanderol mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Tak hanya menjual sayuran segar, kita juga bisa membeli tanamannya juga kok. Tanaman berukuran kecil dijual seharga Rp2.000 hingga Rp10.000. Ada pula beragam peralatan untuk berkebun di halaman rumah. Seru ya, yuk mulai menanam. Walaupun terlihat sederhana, mengkonsumsi sayuran organik ternyata kaya akan manfaat loh. Dan itu pula lah yang menjadi tujuan Pak Suparwan mendirikan farm organik. Agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat. Walaupun sulit, ia pun tak patah arang. Hal inilah yang patut kita teladani agar tetap terus dapat merajut asa. Puas berkebun organik dan mencicipi makanan sehat, abis ini kita lihat yang segar-segar lagi ya. Eits, bukan makanan, tapi inovasi segar buatan anak bangsa.